Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, kami mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama-Agama, jurusan Sosiologi Agama semester 7. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang pengaruh mitos dalam kehidupan beragama, yang mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Fenomenologi Agama dengan dosen pengampu Dr. Fisman Bedi, S.Ag, MM, MSI. Yang mana kelompok ini beranggotakan saya sendiri, Nisa Puji Astuti, sebagai moderator sekaligus pemateri 1. Lalu ada Dinda Dwi Anjani sebagai pemateri 2 dan juga Eva Widi Lestari sebagai pemateri 3. Lalu yang terakhir ada Monika Sari sebagai pemateri 4. Oke, langsung saja ke pembahasan. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang apa sih pengertian mitos itu. Jadi di sini dijelaskan bahwa mitos secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu mutos, yang secara harfiah diartikan sebagai suatu cerita atau sesuatu yang dikatakan seseorang gitu. Nah, dalam pengertian lebih luas bisa berarti juga suatu pernyataan, terus sebuah cerita ataupun alur suatu drama. Dan di sini juga dijelaskan menurut KBBI di sini bahwa mitos diartikan sebagai suatu cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan zaman dahulu yang mengandung penafsiran tentang asal-usul semesta alam, terus manusia dan bangsa itu sendiri, yang mengandung arti mendalam tentunya dan diungkapkan secara ajaib. Untuk yang kedua, kita akan membahas tentang fungsi mitos. Nah, mitos ini merupakan kisah yang diceritakan untuk menetapkan kepercayaan tertentu, berperan sebagai peristiwa pemula dalam suatu acara atau sebuah model tetap dari perilaku moral maupun religius. Oleh karenanya, mitologi atau tradisi suci dari suatu masyarakat adalah kumpulan cerita yang terjalin dalam kebudayaan mereka, yang menyuarakan keyakinan mereka, menentukan ritus mereka yang berlaku sebagai peta peraturan sosial maupun sebagai model tetap dari tingkah laku moral mereka. Lalu selanjutnya di sini ada dijelaskan ada dua fungsi mitos ya. Yang pertama ada mitos sebagai sarana pendidikan. Berbagai dongeng suci ataupun legenda seringkali secara tidak langsung dianggap sebagai doktrin atau dianggap pesan yang datang dari Tuhan, sehingga tidak perlu dipertanyakan secara kritikal. Keyakinan terhadap mitos tersebut menjadi mitos sebagai sarana pendidikan yang paling efektif ya, terutama untuk mengukuhkan dan menanamkan nilai-nilai budaya, terus norma-norma sosial dan juga keyakinan-keyakinan tertentu gitu. Dan selanjutnya mitos juga digunakan sebagai pegangan bagi masyarakat penduduknya untuk membina kesetiakawanan sosial di antara para anggotanya. Lalu selanjutnya berkaitan dengan fungsi mitos sebagai sarana pendidikan, maka tidaklah mengherankan jika dongeng-dongeng yang bernafaskan petuah atau mengarah pada nilai-nilai norma, etika, terus atau sesuatu yang suci yang terdapat pada setiap komunitas itu berfungsi sebagai peraga untuk mempererat keyakinan masyarakat terhadap keluhuran budayanya dan memperkokoh kesetiakawanan sosial mereka, seperti yang tersirat dalam dongeng-dongeng suci yang berkembang di masyarakat. Tentunya masyarakat dapat menyerap pesan-pesan budaya dengan tanpa merasakan kejemuan. Misalnya dalam dongeng Malin Kundang yang ingin menyampaikan pesan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Sumatera ya, tentang sumpah serapah seorang ibu yang mengakibatkan kefatalan.
fatalan hidup bagi anak kandungnya ya, dan di lain sisi akibat dari kebrutalan anak terhadap orang tuanya, dan masih banyak lagi cerita-cerita yang serupa. Oke, yang kedua ada fungsi mitos sebagai perangsang kreativitas dalam pemikiran baru. Di sini menurut Barthes dalam bukunya mengatakan bahwa tuturan mitologis dibuat untuk komunikasi dan mempunyai suatu proses signifikasi sehingga dapat diterima oleh akal. Dalam hal ini mitos tidak dapat dikatakan sebagai suatu objek, konsep, ataupun ide yang stagnan, tetapi sebagai suatu modus signifikasi atau pemikiran baru, yang artinya pengkajian secara mendalam terhadap isi atau pesan ataupun perbandingan sangat diperlukan ya tentunya di sini untuk mengetahuinya. Kebudayaan sebagai abstraksi pengalaman manusia adalah bersifat dinamis dan cenderung untuk berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat pendukungnya. Karena itu, mitos yang mencerminkan kebudayaan juga cenderung menyampaikan pesan-pesan yang bersifat transformatif. Nah, pesan-pesan transformatif itu bisa terpadu dalam satu mitos ya, atau bisa berkembang dalam versi-versi baru pada mitos yang sama. Nah, sebagai contoh di sini ada cerita Rama dan Sinta, terus ada cerita Timun Mas, terus cerita-cerita legenda lainnya. Itu tidak berbebas dari sifat atau kecenderungan pengulangan, sehingga melahirkan sejumlah versi-versi yang berbeda, dan versi tersebut dianggap benar dan banyak sekali versi-versinya. Dalam pandangan agama, mitos dan religi ataupun agama berfungsi sebagai pemuat kesadaran batin masyarakat atas tatanan sosial yang telah mapan bahwa alam memiliki kekuatan spiritual yang dapat menjadi tempat bergantung. Sosiologi tidak melihat adanya perbedaan fungsi, makna, dan nilai dari ketiganya, karena semua menyangkut aspek batinia masyarakat yang dapat menentukan kehidupan bersama. Mitos dapat memperkuat keyakinan agama yang telah ada dan memberikan legitimasi, dan sebaliknya agama dapat meneguhkan mitos. Begitu pula dengan religi yang merupakan jalinan spiritual dapat ditemukan legitimasi dalam mitos. Di samping kritik terhadap kelompok intelektual, Durkheim juga menegaskan bahwa masyarakat dikonsepsikan sebagai suatu yang secara totalitas yang diikat oleh hubungan sosial. Dalam hal ini, Durkheim ingin menegaskan bahwa masyarakat adalah struktur dari ikatan sosial yang dikuatkan dengan konsensus moral. Inilah teori yang mengilhami madhab strukturalisasi yang dipelopori oleh Kurt Levi-Strauss sebagai murid Durkheim dalam melihat agama, terutama untuk melihat hubungan individu dan masyarakat. Bagi Strauss, agama baik dalam bentuk mitos ataupun magis adalah model bagi kerangka bertindak bagi kehidupan masyarakat. Jadi, pandangan Durkheim dikembangkan oleh Strauss bukan saja tentang hubungan sosial, tetapi juga dalam ideologi dan pemikiran sebagai struktur sosial. Sementara teori fungsionalisme Durkheim tentang fungsi dalam masyarakat sangat berpengaruh dalam tradisi antropologi sosial. Macam-macam mitos. De Fabuni telah menguraikan secara luas macam-macam mitos, yaitu sebagai berikut. 1. Mitos penciptaan dalam arti sempit, yakni menceritakan penciptaan alam semesta yang sebelumnya sama sekali tidak ada. Mitos jenis ini melukis penciptaan dunia lewat pemikiran, sabda atau usaha dari seseorang pencipta. Mitos ini bermaksud mengungkapkan bahwa dunia berasal dari Dewa pencipta tersebut.
tanpa pertolongan siapapun di luar dirinya atau bahan apa yang digunakan sebelum sesudahnya. Selanjutnya, mitos kosmogoni, yakni mitos yang mengisahkan pencipta alam semesta. Hanya saja, pencipta tersebut menggunakan sarana yang sudah atau dengan perantara. Yang ketiga, mitos asal-usul yang mengisahkan asal mula atau awal dari segala sesuatu, seekor binatang, suatu jenis tumbuhan, sebuah lembaga, dan sebagainya. Mitos asal-usul mengakui keberadaan dunia, tetapi hanya berkisar tentang kemunculan baru dari benda-benda tersebut di dunia. Selanjutnya yang keempat, mitos-mitos mengenai para dewa dan para makhluk adikodrati lainnya. Pada masyarakat primitif, mitos-mitos jenis ini mengisahkan bahwa setelah selesai penciptaan dunia dan manusia yang menciptakan meninggalkan mereka. Sedangkan makhluk adikodrati melengkapi proses penciptaan tadi yang diambil atas bagian pemerintahan dunia ataupun menetapkan tata tertib di dunia. Yang kelima, mitos-mitos yang berkaitan dengan kisah terjadinya manusia atau mitos antropogonik, manusia yang diciptakan oleh Tuhan dari suatu bahan materi, misalnya dari lumpur pada suku Yoruba di Nigeria atau dari batu yang terdapat di mitos-mitos Indonesia dan Melanesia, atau dari tanah Anesia dan dari seekor binatang yang terdapat di Asia Tenggara. Ada beberapa variasi tema manusia. Pertama, diciptakan oleh Ibu Bumi dan Bapa Langit lewat persetubuhan suci oleh dewa dengan jenis kelamin ganda, atau diciptakan dari tanah atau tanaman oleh Tuhan pencipta. Pengaruh mitos dalam kehidupan beragama. Jauh sebelum masyarakat memeluk Islam, masyarakat telah memiliki sistem kepercayaan, animisme dan dinanisme, Hindu dan Buddha yang telah berkembang sedemikian rupa dan telah menjadi agama resmi bagi masyarakat. Perkembangan dan pertumbuhan agama yang memakan waktu beratus-ratus tahun telah menjadi nilai kehidupan yang penting bagi masyarakat dan mengakar sebagai suatu ajaran agama yang telah melekat dan membentuk nilai-nilai norma budi pekerti masyarakat. Oleh karena itu, ketika Islam datang, masyarakat tidak mudah begitu saja meninggalkan agama lamanya. Masyarakat mengambil sedikit dari Islam yang membentuk nilai-nilai moral budi pekerti masyarakat. Oleh karena itu, ketika Islam datang, masyarakat tidak mudah begitu saja meninggalkan agama lamanya. Masyarakat mengambil sedikit dari Islam yang sesuai dengan pola pikir dan suasana batin pada saat itu, sehingga terkesan mereka mengambil ajaran Islam secara sepotong-potong. Kemudian Islam bisa mewarnai budaya lama mereka. Praktek agama yang ada pada lokalitas menjadi warna yang dominan. Hanya tradisi yang memiliki mitosnya yang diambil dan dipraktekkan dalam ritual yang disatukan. Seperti Islam pesisir, praktek keagamaannya berasal dari mitos, terutama dalam keberadaan orang suci atau soleh. Segala yang terkait dengan kisah tetapi memiliki kebenaran. Percaya dengan pasibayan, roh halus, nenek mani, berada dalam makhluk halus dalam kesatuan spiritual yang integratif dan merumuskan kejadian alamnya. Sting yang menyusun ritual keagamaannya untuk pokok sentral dalam praktek Islam. Baiklah, poin selanjutnya yaitu mitos dalam pandangan agama Islam. Secara konkret, kasus tersebut dapat ditunjukkan dengan bagaimana Nabi menjelaskan suatu sifatnya secara tidak nalar dengan akal, kemudian ditegaskan secara real berdasarkan kemampuan imajinasi Nabi dalam menjelaskan hal-hal bersifat abstrak, sebagaimana kasus munculnya hadis terkait dengan kemuliaan air Zam-Zam yang menjelaskan sebagaimana air yang berasal dari surga. Kemudian dalam sumber lain juga dijelaskan bahwa air Zam-Zam merupakan air yang berkah. Air tersebut juga dapat mengenyangkan serta dapat menyembuhkan penyakit. Kedua penjelasan tersebut sama-sama berasal dari sabda Rasul, yang sama-sama tidak terlepas dari kemampuan seorang Rasul dalam mengimajinasikan kemuliaan air Zam-Zam. Namun, satu yang perlu digarisbawahi, kedua hadis tersebut
atau termasuk jenis hadis yang lain. Ada kalanya hadis sebagai representasi dari sebuah ajaran atau sebagai aturan atau bisa disebut dengan pedoman hidup. Namun dalam kondisi lain, hadis juga dapat muncul sebagai representasi daya khayal atau imajinasi Rasul, yang kemudian dapat disebut dengan mitos. Kemudian dari kepercayaan tersebut melahirkan mistisme dan mekanisme. Kepercayaan kepada orang yang suci, orang yang saleh dengan segala struktur kepercayaan yang dilahirkannya sebagai melahirkan apa yang disebut mistis, magis, dan kekeramatan. Kekeramatan tersebut melekat pada nama, tempat, benda, dan waktu yang dikaitkan orang suci melalui mitos. Hal ini merupakan antropolog bahwa model keagamaan seperti ini bisa disebut sebagai agama asli atau magic religion, di mana unsur makhluk halus, mistis, magis menjadi unsur pokoknya, yakni paham yang menampilkan nilai budaya lokal, kesukaan atau kelompok sebagai identitas. Baik dari Jawa maupun luar Jawa, unsur spiritual ini menjadi karakter penting dalam model kepercayaan agama asli. Namun kekuatan spiritual dapat bermanipulasi dalam objek dan bentuk yang berbeda-beda. Setiap kelompok sesuai konstruksi ketuhanan yang dikembangkan secara umum, kepercayaan tersebut bersifat monopolis atau sinkretik, yakni memiliki lebih dari satu substansi ketuhanan yang dipercayai, hasil dari akomodasi dari berbagai unsur karena semuanya dianggap satu ketuhanan yang bulat. Namun semua unsur kepercayaan tersebut puncaknya pada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh pemikirannya, perilaku ditunjukkan untuk mendapatkan bantuan roh baik dan terhindar dari roh jahat. Dengan ridho Allah Subhanahu wa taala yang disusun melalui ibadah dan ritual. Dan selanjutnya konstruksi alam supernatural menjadi konsep masyarakat. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala, kedua makhluk halus dengan mitosnya, yang ketiga mistis dengan mitos. Maksudnya adalah bentuk ketaatan manusia terhadap Allah sebagai pusat segala bentuk ritual dan penghambaan manusia, sementara ketaatan atas makhluk halus dalam rangka untuk mengharapkan sifat baiknya. Lalu yang kedua ada makhluk halus dengan mitosnya. Sebagian masyarakat menganggap mitos tidak logis. Praktik mitos sering dianggap sebagai primitif dan tahayul yang tidak sesuai dengan nalar agama. Di sini menurut Taylor, dia membantah anggapan tersebut karena berpikir tentang roh membutuhkan proses pemikiran yang rasional juga. Karena roh sebagai yang abstrak tidak mungkin dapat dipikirkan oleh cara yang tidak logis. Banyak kelompok yang menolak praktik-praktik mitos ini karena dapat merusak akidah Islam. Begitupun dalam agama besar lainnya. Model praktik agama yang sejenis akan selalu mendatangkan penolakan. Lalu yang ketiga ada mistis-mistis dengan mitosnya. Dalam praktik Islam mistis, struktur ketuhanan masih kabur antara entitas Allah Subhanahu wa taala dengan entitas makhluk halus. Kepercayaan kepada Allah sering dimanifestasikan ke bentuk antropomorfisme, bahwa Allah memiliki substansi berbentuk makhluk yang didekati dengan penggunaan simbol-simbol ritual tertentu sesuai dengan pemahamannya, dengan simbol yang mengandung makna dan tujuan tertentu. Diharapkan permohonan dapat sampai kepada Tuhan. Demikian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.